Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kita masih di pedalaman sahabat. Hari ini kita harus pulang karena hujan deras sekali sahabat ya. Jadi hari ini kita istirahat dulu pelayanan karena sudah jam 18 sahabat waktu Indonesia Barat. Ya, doakan sahabat yang terkasih ya, sahabat saya, saudara saya Evangelis Effendi Usman tiba-tiba badannya menggigil. Dan ini tangannya muncul gelembung-gelembung sahabat. Jadi kemarin kita banyak sekali, sibuk sekali pelayanan, bahkan kita menemui beberapa ketua-ketua mualaf. Dan puji Tuhan mereka sangat sadar sekali sahabat ini apa yang mereka telah lakukan. Dan kita jelaskan siapa itu Yesus, kita jelaskan bagaimana kita bisa berpindah dari kepercayaan lama menjadi pengikut Yesus Kristus. Dan mereka tersedarkan, kata mereka, kami tidak tahu semuanya itu Pak. Ya, memang kita harus akui sahabat ya, akar kekristenan mereka juga tidak kuat. Bahkan ada beberapa di antara mereka tidak tahu arti Kristen. Ketika saya tanya apa itu Kristen, mereka nggak tahu sahabat. Kristen itu apa? Ada yang menjawab, oh itu agama katanya sahabat. Nah, padahal Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak membawa agama, tapi membawa keselamatan. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah video. Di dalam video ini kita akan mendengar bagaimana komunitas debat Muslim terbongkar. Nah, ini juga penting bagi kita semua sahabat ya. Apa yang disampaikan oleh anggota-anggota yang akhirnya juga sadar karena mereka selama ini dimanfaatkan. Oke, lanjut saja kita tonton videonya sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Suara kayak toa kencang segala macam, jadi dia otomatis yang pertama dia menghujat dulu, kita dibikin sakit hati dulu gitu. Misalnya nih lu bulldognya si ini lu Oten, lu penyembah kolor misalnya. Jadi dia nyerang, dia nggak mau diskusi secara ilmiah dan data, biar kita menyerang secara hujatan juga. Nah, itu triknya. Halo Bang. Jadi sangat jarang kalau cuma itu berdebat dengan menggunakan data, karena dia nggak bisa buka data, sebenarnya dia nggak bisa. Nah, di depan dia itu ketika dia live, di depan dia itu ada moderator dan laptop gede untuk membukakan data-data. Jadi dia nggak bisa menghafal itu, nggak bisa. Kalau dia tutup mata, dia nggak bisa ngapa-ngapain, hanya modal teriak-teriak. Halo, izin Bang, bentar. Seperti apa yang aku ketahui. Ya, silakan Bang Nasution. Ini kan menarik ini buat Abang Yohanes yang baru masuk ini. Ini menarik buat saya ya. Abang baru murtad. Iya betul Bang. Maaf, saya mau bertanya, tapi ini bukan debat. Abang ya jangan tersinggung kan begitu. Iya betul. Sebelumnya berarti Abang Muslim kan? Iya Bang, sebelumnya saya Muslim. Cuman memang setiap saya diskusi ya, setiap saya diskusi masuk ke koma-koma, saya nggak pengen lagi menyentuh ajaran saya yang lama. Saya sudah mau move on. Saya tidak ingin diingatkan tentang masalah lalu saya lagi. Bentar dulu Bang. Bang, ini kan biar meluruskan ini, soalnya ada yang nonton juga kan. Iya. Nggak simpang siur nih berita kita ini kan. Soalnya dari Abang murtadnya udah berapa lama Bang? Sekitar masih hitungan bulan, baru sekitar 2 bulan yang lalu. Oh, berarti kalau misalnya biar meyakinkan orang-orang yang komen di bawah ini kan, pasti Abang masih ingat dong dasar-dasarnya Muslim itu seperti apa? Kalau untuk oke, saya jawab ya. Jadi gini Bang, kalau memang kita mau berdebat atau saya yakin tentang Al-Quran dan hadis, saya paling lebih tahu dari Abang, bahkan dasar-dasar tentang keislaman ya. Tapi kalau misalnya Abang mau bertanya itu ke saya, mau mengulas itu kembali, ini saya mau katakan begini. Saya seperti bagaimana kita ketika terjerumus dalam suatu lembah kecuraman gitu ya, di mana kita tersesat dan sekarang kita sudah terselamatkan, kita nggak ingin lagi dong balik ke hal-hal yang buruk. Enggak. Maksud saya gini Bang. Bang Nasution, gini Bang.
sebenarnya gini bang, kita nggak usah terlalu fokus kepada orang komentar. Karena gini, sebenarnya mereka percaya atau tidak itu nggak hak kita, bukan tugas kita untuk membuktikan itu bang. Jadi Bukan begitu abang logika. Jadi yang saya tahu bang, Zuma ini juga itu punya rencana selalu nih bang ya, selalu memiliki rencana licik, betul nggak? Betul itu bang, betul. Saya juga bisa buktikan itu. Ya, jadi dan dia ini setiap hari itu ya selalu menciptakan polemik-polemik. Jadi memang ada tugas masing-masing. Bang Juma malam hari ini ke sini, nah ciptakan gini gitu. Jadi memang setiap hari itu ada terus bahan yang diinikan sama dia. Salah satunya itu bang, yang kayak saya bilang kemarin tuh. Jadi memang ada orang-orang yang dibuat ingin ini yang sengaja dibuat untuk pansos gitu, cari perhatian sama orang, caper. Nah setelah mendapatkan perhatian besar itu kan tetap eksis lagi. Jadi perdebatan tuh gak hilang-hilang gitu maksudnya. Seperti saya kemarin lah disuruh injak Bible sama Juma. Setelah saya nurut, rupanya saya dikambing hitamkan. Kan bangsat itu si Juma. Iya betul. Jadi sangat banyak sebetulnya korban bang. Cuman begini. Coba. Ada 1-2, bukannya 1 sampai puluhan orang ya yang udah tahu bahwa kemudian mereka sebenarnya tersesat mengikuti ajaran Juma ini, tapi mereka tidak sanggup untuk berkutik gitu loh, nggak sanggup untuk menyuarakan itu karena takut ada intimidasi. Itu yang pertama. Yang kedua, para pengikutnya ini sudah tergantung dengan iuran. Nah iuran itu kan dijanjikan akan dikembalikan nanti beberapa persen gitu. Nah itu udah disetorkan beberapa bulan. Nah ketika dia keluar otomatis kan itu hangus. Jadi itu suatu trik yang dilakukan oleh Juma dan Jum untuk mengikat para pengikutnya itu, disuruh beriuran tiap bulan gitu. Biar pengikutnya ini nggak pergi meninggalkan dia, karena kalau pergi dia akan rugi. Nah saya salah satunya yang udah terlibat dalam hal itu, tapi semua saya ikhlaskan. Daripada saya seperti apa ya, saya tetap bertahan seperti memegang bara, saya jalanin juga, saya lepas sakit, saya pegang tetap sakit gitu loh. Jadi saya harus berani mengambil keputusan. Mending saya lepaskan itu semua, beban saya ringan. Oh seperti buah simalakama bang ya? Iya jadi buah simalakama bang. Iya. Dipegang sakit, dilepas juga sakit. Cuman harus kita lakukan salah satu. Nah pertanyaannya sampai kapan kita terlibat terus setoran, iuran segala macam kan gitu. Jadi kita harus berani meninggalkan memutuskan salah satu keputusan. Biar coba satu pertanyaan saya bang. Kemarin kan sebelum abang mu'alaf itu, sebelum abang murtad itu kan aku pernah bilang Zuma itu kan selalu kumpulkan donasi setiap hari untuk yayasan, tetapi yayasan nggak ada. Iya betul. Itu dilakukan itu. Dia buat post, mereka dia tunjukkan bahwasanya lagi pembangunan perumahan, betul? Iya betul. Udah itu, gitu dana itu dilakukan dia, mereka. Jadi sebenarnya dana yang dikumpulkan itu ke situ untuk pribadi bang, memperkaya diri. Iya itu yang pertama. Yang kedua, mereka pernah jalan-jalan semua ke Bandung dan dana ini mereka pergunakan. Jadi sebenarnya yang disesatkan itu umat, yang diuntungkan itu ya mereka apologet api-api itu yang mengatasnamakan umat gitu loh. Jadi yang mudah-mudahan lah di sini yang sering mengagung-agungkan Juma itu makin sadar. Itu aja harapan saya sebetulnya. Oke, siap. Iya, malam Bang Logika. Bang Logika, saya mau tanya ini. Bang Logika, saya mau tanya dulu Bang Logika. Bagaimana pendapatnya Bang Logika ketika Suma mengatakan menghujat Allah itu boleh? Sebenarnya boleh bang menghujat Allah kalau udah siap dengan neraka. Nah artinya secara tidak langsung Bang Logika setuju bahwa tidak boleh menghujat Allah nantinya di neraka. Tetapi perkataan Bang Suma, saya punya rekamannya Bang Tuan Logika, yang dimana Suma, ya yang dimana Suma dia sendiri mengatakan menghujat Allah SWT itu boleh, tetapi menghujat Yesus Kristus tidak boleh. Ini saya coba besarin saya biar saya kasih tunjuk rekaman saya juga.
Nah, sebelum saya rekam, ini anak yang Horik ini dia naik ke roomnya Bang Suma, dia menanyakan di surat Al-An'am 108. Nah, di surah Al-An'am 108 di sana itu kan tertulis jangan menghina sesembahan orang lain selain Allah. Nah, itu perintah dari Allah. Jadi jangan menghina, karena kemudian nanti mereka membalas memaki Allah di surah Al-An'am. Nah, anak itu menanyakan kepada Bang Suma, dan anak ini menegur Bang Suma. Bang Suma jangan memaki-maki Tuhan yang disembah selain Allah gitu. Tuhan yang disembah orang Kristen gitu. Ini Bang, saya putar ya. Ini saya langsung ke poin inti ya Bang, yang dimana Suma mengatakan bahwasanya menghujat Allah SWT itu boleh. Ini Bang. Mungkin seperti itu Bang, karena itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, apakah kita boleh membalas makian mereka? Iya, kalau mereka memaki Allah ya wajib. Mereka memaki Allah SWT wajib. Itu perintah dari Bang Suma. Menurut tuang logika gimana? Ya lanjut Bang, lanjut. Ya. Jadi kita, kalau mereka memaki Allah, maka kita juga wajib memaki Yesus. Oh enggak, itu bukan ajaran saya. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk memaki Yesus. Ya, saya bukan mengajarkan orang untuk memaki Yesus, tetapi memaki Allah wajib, kata Bang Suma, teman-teman. Menurut tuan logika gimana tuan logika? Wah, ngapain lagi Abang minta pendapat, saya orang udah ngomong gitu dia. Parah dia. Iya teman-teman, jadi di sini saya membuktikan kalau Suma ini memang dia ini sangat sesat ya teman-teman. Parah Juma ini. Serius Bang, coba Abang dengar lagi sekali lagi, saya putar ya ini ya. Saya langsung sampai ke sini aja. Nah ini akhir nih. Karena kenapa Bang Suma kemudian mengatakan jangan memaki Yesus? Karena anak itu sudah membawa surah Al-An'am 108 yang dimana jangan memaki sesembahan orang lain. Tetapi apa kata Bang Suma di sini teman-teman? Anak ini bertanya. Kita dengar lagi. Nah, itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, saya putar sini. Misalkan gitu, atau pokoknya istilahnya yang menurut saya itu bisa menyinggung orang-orang Kristen, dan akhirnya mereka akan mencari pelampiasan untuk balas dendam, yang kemudian mereka buat koma, lalu kemudian membahas tentang Islam, memaki-maki Allah, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Mungkin seperti itu Bang, karena itu memang juga saya amati seperti itu. Dan mungkin Bang, kalau menurut Bang Juma, apakah kita boleh membalas makian mereka? Iya, kalau mereka memaki Allah ya wajib. Memaki Allah ya wajib teman-teman. Jadi kalau saya memaki Allah SWT itu kalian jangan marah, karena itu perintah langsung dari gurunda kalian Suma. Ya teman-teman, jujur saya Kristen Bang tuan logika. Tetapi kemudian pernyataan dari Bang Suma itu diwajibkan untuk memaki Allah SWT. Jadi kita, kalau mereka memaki Allah, maka kita juga wajib memaki Yesus. Oh enggak, itu bukan ajaran saya. Saya nggak pernah mengajarkan orang untuk memaki Yesus. Ya, jadi teman-teman, saya mau sampaikan di sini, menurut Bang Suma, kalian pengikut Bang Suma itu jangan sesekali kalian memaki Yesus, karena itu bukan ajaran Bang Suma ya teman-teman. Mungkin saya dari situ aja Bang tuan logika. Wah parah Juma ini ya. Ya. Memang aduh Juma, makin hari kamu ini. Iya betul. Jadi satu lagi ya, yang bikin saya miris ketika Juma itu di suatu ketika pernah berdebat, dia mengakui bahwa Allah itu tidak punya istri. Nah, dari sini kan jelas dari ajaran agama-agama yang lain beranggapan bahwa Allah ini kan jadi berjenis kelamin laki-laki, dia jadi makhluk gitu loh. Karena dikatakan di sana
Allah itu nggak punya anak karena dia nggak punya istri. Saya rasa ini sangat menyesatkan banyak umat karena alasan yang dibawa itu akan dibawa oleh pengikut-pengikutnya kemudian. Nah, kira-kira gitu kawannya. Termasuk juga menyamakan wudhu dengan baptis. Wah, emang parah termasuk kemarin mengakui bahwa batu menghapus dosa. Udah perlu dimasukkan ke rumah sakit jiwa kayaknya itu bang. Udah sebetulnya gini bang logika ya. Sebenarnya dia pintar. Juma ini pintar meraih keuntungan dari orang-orang bodoh, umat-umatnya yang bodoh sebetulnya. Dia pintar memanfaatkan suasana sehingga jadi gini. Ketika misalnya ada komal-komal Kristen yang menghujat ajaran Islam, nah umat-umat ini kan akan merasa jengkel, merasa sakit hati, sehingga dia mengadu ke Juma. Nah Juma memanfaatkan itu. Jadi di satu sisi betul apa yang dikatakan oleh Black Sweet ini, agar kemudian orang-orang Kristen itu dari ajaran-ajaran yang lain menghujat Allah. Nah ketika dia menghujat Allah, nah banyak umat-umat yang datang mengadu ke Juma. Nah di sana Juma akan melampiaskan seperti mewakili mereka. Nah ketika mereka terwakili, disinilah Juma masuk dengan tamengnya, misalnya melakukan yuran, sumbangan, koin, segala macam untuk pembangunan masjid. Dan itu semua digunakan untuk pribadi dia sendiri. Kemarin dia jalan-jalan di Bandung segala macam, itu digunakan untuk itu. Nah tadi kan saya udah panjang lebar berbicara mengenai itu. Tapi terserah, yang fanatik dengan Juma itu ya silahkan aja. Tapi mudah-mudahan kalian lambat laun sadar. Yang penting kami di sini, termasuk saya pribadi pengikut yang sangat ngefans dulu sama Juma. Saya agung-agungkan. Saya salah satu timnya, di mana setiap dia berdebat saya ada. Tapi sekarang saya sadar gitu loh. Nah, yang penting kami di sini termasuk saya, apalagi saya udah menyampaikan kebenaran itu. Kalau kalian masih mengikuti dia ya terserah, itu urusan kalian. Dan nanti kalian juga akan menyesal pada waktunya. Itu seperti menyalakan bom pelan-pelan gitu loh. Tinggal menunggu kapan meledaknya aja. Nah, nanti kita lihat aja ya apa yang terjadi. Aduh, nggak nyangka aku Juma separah itu ya. Assalamualaikum. Iya bang, saya teruskan narasi saya sedikit boleh tidak Bang? Di sini anak ini menanyakan kepada Bang Suma, di Al-An'am ayat 108 dikatakan, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Di sini. Nah Bang Suma karena takut dengan ayat ini, kemudian Bang Suma itu dia menyebutkan jangan kalian memaki Yesus tetapi memaki Allah SWT itu wajib. Karena Bang Sumat dia sudah mati kutu dengan ayat ini. Karena memang dari mulut-mulutnya Bang Suma kan kita sudah tidak tertipu lagi bahwasanya memang Suma itu seringkali menghujat Tuhannya kami orang Kristen. Makanya kami ini banyak sekali yang bermunculan juga menghujat Allah SWT. Iya betul, dan disitulah Juma menggunakan keuntungannya ya seperti yang saya ceritakan tadi. Ya Bang, saya izin turun Bang Tuan Logika. Terima kasih. Kristen yang Tuan. Saya di sini hanya mau menyampaikan bahwasanya memang Suma ini tersesat yang sangat jauh sekali. Dan masih banyak rekaman juga yang dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Jadi masih banyak lagi teman-teman. Ya terima kasih Bang Tuan Logika atas waktu yang diberikan. Siap. Wah parah Juma ini emang. Bangsat Juma ini ya. Makin banyak lah orang tersesat ini buatnya Juma. Bang Logika, itu Bang Black keyakinannya apa itu? Islam. Aduh Juma parah. Kalian ngapain lah di bawah? Aduh, kalau nggak gitu, kalau nggak seneng udah tinggalkan aja. Oh enggak. Bang Logika. Aku izin turun ya Bang. Gimana pun?
Aku izin turun Oh, ya. siap-siap, Bung, siap-siap. Nah, itulah videonya sahabat yang terkasih ya. Kita tahu dan semua terbongkar. Jadi kebenaran itu sahabat ya pasti tersingkap dengan waktu yang tepat. Tidak ada kebenaran yang bisa disembunyikan sahabat. Sekalipun orang berusaha menutupi kebenaran itu pasti tersingkap. Nah, itulah jejak rekam mereka dibongkar oleh anggota-anggota yang berbalik dan tidak mau mengikuti komunitas Apologet Islam Indonesia. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah video hari ini. Doakan kami masih di pedalaman, di sini tidak ada sinyal dan juga tidak ada lampu, sahabat yang terkasih ya. Tetapi kita tetap semangat memberitakan kabar baik, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita tidak akan kendor sedikit pun. Doakan hambanya Evangelis Usman supaya cepat sembuh, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom.